Hai Growthmates, di tengah pandemi COVID-19, kehidupan kita berubah 180 derajat. Mulai dari hal-hal yang sifatnya sangat personal, seperti terbentuknya kebiasaan-kebiasaan baru di dalam rutinitas kita sehari-hari, yang ternyata ini bisa mengkonsumsi energi kita. Kehidupan sosial kita juga berbeda sekarang. Belum lagi jika kita tarik ke dalam ruang lingkup yang lebih makro, seperti kondisi ekonomi, geopolitik, dan berbagai hal yang lainnya. Hal ini sangat mungkin membuat kita menjadi cemas, sangat cemas, atau mungkin ada yang merasa takut, marah, galau, gelisah, dan berbagai macam emosi yang campur aduk bergumul dalam diri kita. Ada yang panik kan? Nah, apa yang dialami saat ini adalah hal yang sangat lumrah, sangat bisa dipahami. Namun, yang penting sekali adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga diri kita agar kita tidak kalah oleh emosi-emosi yang negatif tadi. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang harus kita lakukan? Sikap kita harus bagaimana ya? Belajar dari seorang ilmuwan psikologi Viktor Frankl, ia mengatakan bahwa melalui pencarian makna dan tujuan hiduplah manusia dapat melalui masa-masa sulit. Begitupun dengan masa-masa sulit yang penuh ketidakpastian selama pandemi ini. Percayalah bahwa setiap peristiwa dalam hidup pasti memiliki makna, bahkan dari peristiwa yang paling buruk dan menyakitkan sekalipun. Ingat, saat kita tidak dapat mengubah situasi atau keadaan, satu-satunya jalan adalah mengubah diri kita. Bagaimana kita memandang dan menyikapi situasi tersebut. Yuk, jadikan masa karantina ini sebagai momen untuk menilik kembali bagaimana kita memaknai hidup kita. Simak tips-tips berikut ini ya. Pertama, tetapkan dirimu sebagai tujuan hidup. Di situasi normal, biasanya kita menempatkan pekerjaan atau hal-hal material sebagai tujuan hidup. Ini saatnya kamu menempatkan dirimu sendiri sebagai tujuan hidup. Ingin jadi pribadi yang seperti apa? Hal apa yang penting dan ingin kamu lakukan? Coba renungkan. Pasti kamu akan menemukan hal berharga yang selama ini tertimbun karena kita terlalu sibuk. Kedua, renungkan hal apa saja yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Hidup kita saling terhubung satu sama lain. Jadi, apapun yang kita lakukan tentu akan berdampak pada kehidupan orang lain. Tak perlu jauh-jauh memikirkan aksi heroik besar. Menjadi berguna untuk orang lain dapat dilakukan melalui hal-hal sederhana, seperti menekuni pekerjaan atau studi yang sedang kamu jalani, memberikan perhatianmu pada teman yang sedang sedih, atau sekedar menjaga kebersihan. Ada banyak hal sederhana yang dapat berguna bagi orang di sekitar kita. Yuk, renungkan kembali apa yang bisa kita lakukan. Ingat bahwa dirimu berharga. Kehadiranmu tentu membawa manfaat dan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarmu, walau kadang tidak kamu sadari. Ketiga, syukuri setiap hal kecil yang kita miliki. Hidup adalah anugerah, sehingga kita harus mensyukurinya untuk setiap hal yang kita miliki dan peroleh dalam hidup, sekecil apapun itu. Dalam kondisi yang sulit seperti sekarang pun, ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Misalnya, bersyukur hari ini masih bisa bernafas, hidup dan juga sehat, masih bisa makan, masih bisa merasakan udara sejuk, dan juga panasnya matahari, dan melakukan berbagai hal lainnya walaupun di rumah saja. Terakhir, temukan maksud di balik peristiwa hidup kita. Semua hal yang kita lewati dalam hidup terjadi karena ada maksud tertentu. Tugas kita adalah menemukan maksud tersebut. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memang sangat mengganggu kehidupan. Namun bisa jadi pandemi ini adalah sebuah panggilan untuk kita melakukan hal-hal berharga, seperti merawat higienitas dan kesehatan diri, membantu orang lain yang tidak seberuntung kita, ataupun menyegarkan kembali pikiran dan perasaan kita. Setiap orang memiliki pemaknaan yang berbeda, begitupun dengan kamu. Apa makna yang bisa kamu temukan dari perubahan hidup akibat pandemi ini? Nah, itu dia Growthmates, beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menemukan kembali makna hidup dan harapan di saat yang sedang genting seperti sekarang ini. Tulislah renungan-renungan yang tadi kita bahas untuk membantumu berpikir. Ingat ya, prahara ini tidak akan terjadi untuk selamanya. Gelap akan berganti dengan terang dan malam akan beralih menjadi pagi. Yang penting sekarang adalah punyalah harapan, karena harapan memberi kita kekuatan untuk bertahan. Untuk Growthmates yang saat ini membutuhkan layanan psikologis,
Personal Growth menyediakan layanan konseling berdasarkan perjanjian via telepon atau video call dengan diskon 10% dari tarif normal. Dan konseling online via chat secara gratis dengan syarat dan ketentuan. Kunjungi media sosial kami untuk info lebih lengkap. Tetap sehat mental bersama Personal Growth, Impact the world.